Tes. Hah? I can. Oh, Anthony. Tes. Tes 1. Tes 1, 2, 3. Haleluya. Shalom saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Saya percaya banyak yang kita ada di rumah saat ini. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan juga boleh dirasakan buat teman-teman kita yang ada di rumah. Dan aku percaya juga teman-teman kita walaupun gak banyak, saya percaya 1-2 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Sebelum kita masuk dalam kebaktian pada sore hari ini, saya cuma mengencourage saudara dan saya untuk tetap pegang janji Tuhan. Karena di dalam janji itu ada pengharapan, ada kekuatan baru, ada sukacita yang tidak berkesudahan. Di Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, Amsal 7 juga mengatakan, tambatkan semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Kita pegang janji Tuhan, kita pegang apa yang Tuhan Yesus janjikan buat saudara dan saya, sebab Dia yang menjadikannya adalah setia. Dia gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun yang saudara hadapi pada saat ini, saya percaya itu semua membawa kebaikan, bukan membawa keburukan buat saudara dan saya. Amin. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih diberikan hari ini Tuhan. Diberikan nafas yang baru Tuhan, diberikan berkat yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Apapun yang kami lewati Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu menuntun tangan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah lawatan-Mu juga boleh dirasakan buat saudara-saudara kami yang ada di rumah saat ini. Dan juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh-Mu gak terbatas. Aku percaya Tuhan, bahwa yang sakit disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Kau angkat dan ringankan. Tuhan, yakinkan kembali akan janji-Mu Tuhan. Untuk mereka tidak takut dan mereka gak khawatir. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mempunyai ketakutan, keraguan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sukacita-Mu boleh penuh Tuhan buat mereka. Mereka boleh diyakinkan dan diingatkan kembali bahwa Engkau ada buat bersama dengan mereka.
sehingga mereka jangan takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Biarlah Tuhan pada sore hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau, karena Engkau adalah layak kami sembah dan kami puji, karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan, kami gak takut, kami gak akan khawatir, dan kami percaya Tuhan, setelah kami pulang Tuhan dari kebaktian pada sore hari ini, setelah kami mendengar Tuhan, firman-Mu pada sore hari ini Tuhan yang menguatkan kami diyakinkan kembali, kami dikuatkan kembali Tuhan. Setiap lutut-lutut yang lemas Tuhan, Kau kuatkan kembali, dan kami boleh berdiri Tuhan, berdiri tegak dan mempercayai Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari saudara kita untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita mau ulang pujian ini dari awal. Katakan sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu boleh turun Tuhan.
Masih siap memuji Tuhan? Saya percaya yang di rumah juga boleh joget-joget, mungkin gak ada yang lihat. Haleluya, kita mau naikkan satu pujian. Mungkin kita sulit memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita mau percayakan semuanya dalam tangan Tuhan. Amin. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahai, dia lampaui segalanya. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kasihnya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahai, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahai, dia lampaui segalanya. Sungguh luar biasa Tuhan. Kematian-Mu buat setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Gak melampaui segala akal. Dia besar, kasihnya lebar, besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahai, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahai, dia lampaui segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Hi, IFGS Wellington. Here are the news for the week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. IFG Wellington akan mengadakan Easter Retreat pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 15 sampai 17 April. Untuk pendaftaran, silakan hubungi agen leader masing-masing atau kunjungi website www.ifgwellington.org.
Daftarkan diri Anda segera sebab tempat terbatas. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Those are the news for this week. Don't miss out. Happy Sunday. Shalom semuanya, tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak buat hari ini kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah bersama Engkau, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan kami supaya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan bisa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang bekerja buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa doa yang diajarkan Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mengundang anak-anak Sunday School untuk maju ke depan, beserta guru-guru. Mari sama-sama kita tumpangkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan anak-anak yang sangat baik Tuhan. Terima kasih buat anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu hari ini Tuhan. Mereka akan mengikuti pelajaran Sunday School Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang mengontrol mereka, Roh Kudus, Engkau yang mengendalikan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerinduan kami melihat anak-anak kami hidup dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau urapi anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Biarlah mereka bisa disukakan dengan firman Tuhan, dengan tempat kediaman-Mu Bapa. Kami percayakan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Mungkin mereka masih kecil, tapi kami percaya Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa di akhir zaman ini melewat mereka Tuhan. Bapa, kami berdoa juga buat setiap guru-guru Sunday School, buat Vera, Anthony, dengan Gober Tuhan, Ana Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Berikanlah bahasa-bahasa yang mudah dimengerti buat anak-anak ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang Engkau yang memberikan mereka Tuhan, apa yang mereka harus sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesabaran buat mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa perlindungan darah Yesus sempurna buat setiap anak-anak ini Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya perlindungan darah Yesus sempurna buat mereka juga Tuhan. Walaupun mereka tidak ada di sini, Roh-Mu Tuhan, urapan-Mu akan turun buat mereka. Thank you Lord Jesus, in the name of Jesus, amen. Happy Sunday School. Thank you Abi. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, tadi seperti saya katakan bahwa kematian Tuhan, kematian Yesus di kayu salib, itu adalah kunci utama dalam kehidupan kekristenan. Amin. Tema bulan ini masih di A Place of Power. Dikatakan di mana itu? Ada di dalam nama Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, di atas salib Kristus, dan di dalam kuasa kebangkitannya. Itu adalah power buat kita. Minggu lalu kita belajar dari Pastor Simon mengenai get up and walk. I just want to encourage kita semua. Mari kita activate our faith. Dan jangan cuma menunggu small coin seperti pengemis yang di depan bait Tuhan saat Petrus dan Yohanes lewat di Kisah Para Rasul 3. Kita semua sudah ditebus oleh Kristus. Amin. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Seperti lagu tadi dikatakan,
perbuatan Tuhan itu melampaui segala akal kita. Secara manusia nggak make sense gitu ya, Tuhan mau mati buat saudara dan saya. Mari saudara, dengan darah Yesus, dengan powerful yang dari darah Tuhan Yesus, yang tidak bernoda dan tidak bercacat, take action saat ini dan percaya akan Yesus Kristus dengan sepenuh hati kita. Bukan kata orang, bukan kata orang tua kita, bukan kata suami atau istri kita, bukan karena kata orang tua kita atau siapapun yang dekat sama kita, tapi kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kita boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu, karena di dalam nama Tuhan Yesus, in His name bring hope, His name bring healing, and His name bring change in our life. Kalau kita mau diubahkan menjadi sempurna seperti Tuhan, mari take action, get up and walk, get up and walk dengan iman kita. Mari kita mau tundukkan kepala dengan sikap doa. Saya percaya semuanya mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Sekecil apapun itu, semua daripada kita mengalami Tuhan. Mungkin hari ini kita lupa, terlalu sibuk. Mari 1 menit, kita mau angkat ucapan syukur kita buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah buat kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan yang gak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan begitu rupa. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan boleh dirasakan, walaupun gak banyak jemaat yang hadir Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus, pengharapan yang baru boleh ada. Dan jemaat-Mu boleh merasakan yang ada di rumah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Bapakku
angkat suara kita, ucapan syukur kita buat Tuhan. Haleluya, buat kasih-Nya buat saudara dan saya yang gak pernah berubah, yang gak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara. Haleluya, kita dipelihara oleh Tuhan. Dunia saat ini mungkin goncang, tapi kita masih dipelihara sama Tuhan. Ucapan syukur kita buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami gak takut Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku Tuhan, di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau Allah yang layak disembah. Kau Allah Abraham, Isaac dan Yakub. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat semua kejadian yang terjadi buat kami minggu ini ya Tuhan. Kami percaya apapun itu juga ya Bapa, selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Amin. Kami selalu mengucap syukur buat apapun yang terjadi ya Tuhan. Kau sungguh baik ya Bapa. Tuhan Yesus, sore hari ini ya Bapa, mau belajar banyak dari kisah Pasal Rasul 3 ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang berbicara ya Tuhan. Biarlah firman yang ini semuanya keluar hanya daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti ya Tuhan, dan juga mengalami firman-Mu hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kau tegur kami lagi ya Bapa, Amin. sehingga kami keluar dari ruangan ini menjadi sesuatu yang baru, yang siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom juga buat teman-teman yang ada di rumah. Saya percaya walaupun kalian tidak ada di sini, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara. Saya percaya yang dalam keadaan gak enak badan ataupun sakit ataupun bekerja gak bisa datang ke sini, saya percaya ada kesembuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya.
Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Sore ini sesuai dengan tema yang dibagikan oleh Pastor Simon, saya tentang a place of power. Dan beri judul tentang namanya membawa mujizat. Hanya nama Yesus yang membawa mujizat. Kita buka sama-sama di Mazmur 77 ayat 12. Sini berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat kejadian-kejadianmu dari zaman purbakala. Saya percaya saudara dan saya pernah mengalami kebaikan Tuhan selama kita hidup. Saya percaya saudara dan saya pernah mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang saya mau beri pesannya adalah mujizat itu gak cuma stop ketika Anda dulu pernah terjadi mujizat itu dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi sampai sekarang mujizat itu ada dan mujizat itu tetap nyata. Dan mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di zaman serba modern ini, keadaan semakin canggih. Tidak mengherankan bila manusia cenderung mengandalkan kepintaran otaknya. Manusia selalu mengandalkan, lebih percaya pada ilmu-ilmu kedokteran. Manusia lebih percaya pada kekuatan diri sendiri. Dan juga yang paling sering sekali, manusia mengandalkan kekayaan sendiri daripada kuasa Tuhan. Berpikir kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya contoh $1 million in our account, kita bisa melakukan apapun. Kita gak perlu ke gereja, kita gak perlu berdoa dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau kita sudah diberkati, kita berpikir kalau kita diberkati Tuhan secara melimpah, kita udah gak perlu Tuhan lagi. Dan banyak anak-anak Tuhan jatuh di sana. Segala sesuatu yang dapat dibeli dan diraih, apa saja yang diinginkan pasti dapat tercapai kalau kita memiliki uang banyak di rekening kita. Kita tidak perlu mengandalkan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, sangat sulit sekali orang-orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dia berpikirannya hanya materi. Berpikirannya hanya uang, uang, dan uang. Banyak juga orang percaya bahwa mujizat-mujizat itu tertulis di Alkitab hanya adalah peristiwa-peristiwa masa lalu. Sejarah, cerita tinggal cerita, sehingga mereka tidak percaya akan mujizat. Padahal Tuhan mau berkata mujizat itu terjadi loh dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap hari. Kita sama-sama buka, kita baca lagi di Kisah Para Rasul 3. Ini kita sudah baca minggu lalu, tapi ini sesuai dengan tema kita pada minggu ini. Kisah Para Rasul 3 ayat pertama sampai 10. Kita baca sama-sama. Saya baca ayatnya yang ganjil. Saya minta saudara-saudara untuk bisa membantu saya membaca ayat yang genap. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Sekitar itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Amin. Banyak orang berpikir bahwa mujizat selalu diartikan dengan suatu kejadian atau peristiwa yang ajaib, yang sulit dipahami, dimengerti oleh akal budi pikiran manusia. Contoh misalkan sesuai dengan firman Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Atau
Nuh selamat dari air bah, Yunus ditelan ikan paus, Yesus kasih makan 5.000 orang dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Atau Musa membelah Laut Merah untuk penyelamatan bangsa Israel. Saya ada cerita kecil tentang bagaimana anak kecil waktu itu dia baru pulang sekolah minggu. Ditanya sama orang tuanya, ibunya juga nggak pernah ke sekolah minggu, jadi belum mengerti tentang firman Tuhan. Singkat cerita, pas anaknya pulang sekolah minggu ditanya sama ibunya, tadi belajar apa? Guru sekolah minggunya ngajar apa? Terus dia bilang, cerita tentang Musa, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel untuk menyeberang Laut Merah, Sungai Merah supaya bisa sampai ke sebelah. Bagaimana ceritanya? Karena dia anak tahu, ibunya nggak tahu tentang firman Tuhan, dibohongin lah ibunya. Jadi waktu itu bangsa Israel, begini mah katanya, bangsa Israel bawa jembatan Lampung, jembatan ngambang. Jadi semua pada berjalan di atas jembatan ngambang katanya. Oh jadi nyebrangnya gitu, iya. Terus gimana tentara yang lain, tentara Mesir yang mau ngejar, kok bisa lolos? Jadi pas sudah di tengah-tengah, pas sudah mau sampai kan Musa di belakang. Ya udah pas mereka Musa melihat ada tentara Mesir ngejar, dikeluarin lah handphonenya Musa mah waktu itu mah. Dibilang, teleponlah ke pesawat gitu, ke angkatan darat, angkatan udaranya Israel. Tolong dong bantuin saya, itu jembatan saya langsung diputus saja, dibom katanya, biar gak ada yang ngikutin. Sesuai gitu kejadiannya. Mamanya kan gak tahu firman Tuhan. Masa sih Pak? Gitu ceritanya katanya. Iya, ajaib ya. Oh itu belum mah. Kalau mama tahu cerita sebenarnya, mama lebih kaget lagi katanya. Ngerti ya? Kalau mama tahu cerita sebenarnya, Musa pakai tongkat ngebelah Laut Merah, mama lebih takut, mama nggak percaya lagi kalau saya cerita seperti itu. Intinya adalah kita perlu sekali untuk bisa mengerti dan mengenal firman Tuhan. Karena kita mau berikan sesuatu yang terbaik buat generasi kita ke bawah. Kita bisa menyelamatkan generasi kita selanjutnya kalau kita bisa mengerti dan menjalankan firman Tuhan. Tidak usah melihat mujizat-mujizat yang besar yang pernah terjadi di masa perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita nggak tahu, kita pikir itu biasa aja. Kita bisa bangun pagi sehat dengan bernapas tanpa kekurangan satu apapun. Wow, sehat, kita tuh mujizat Tuhan loh. Kita dijaga dalam tidur sama malaikat-malaikat Tuhan yang begitu baik dengan kita. Kita nggak ada kebakaran, nggak ada kemalingan dan lain sebagainya. Itu mujizat loh. Kita pikir itu biasa aja, itu mujizat. Itu yang Tuhan mau berikan buat anak-anak yang percaya kepada Dia. Saya cerita nih, Alkitab saya cerita nih hari ini ya. Ini mujizat saya ketemu Alkitab ini, jam 12 siang. Saya kemarin persiapan, minggu lalu persiapan, sedikit-sedikit gitu kan. Alkitab nih, saya lupa persiapannya di kayak kamar saya, rumah saya gede aja ya. Rumah saya kecil tapi nggak tahu nih Alkitab di mana. Di mobil dicari, di mobil saya, mobil Ebi, di kamar semua nggak ketemu. Ada satu Alkitab yang backup saya tapi nggak ada Yakobusnya. Bingung juga nih Alkitab kok nggak ada Yakobus, pas saya lagi nyari Yakobusnya kemana, ribet juga. Akhirnya ini baru ketemu jam 12 siang hari ini. Saya berdoa, Tuhan pas Ebi pulang kerja, Han bantuin lagi cari Alkitab, pengen ketemu Alkitab gitu. Jadi pas ketemu tuh saya senang banget, ini mujizat Tuhan. Saya bilang ini mujizat Tuhan, saya bisa ketemu Alkitab 4 jam sebelum saya sharing hari ini. Luar biasa, Tuhan baik. Buat teman-teman yang online hari ini, tidak usah takut dan khawatir. Saya percaya mujizat Tuhan pasti nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang lagi rindu untuk visa kerja atau permanent resident, kalian akan mendapatkannya. Yang lagi ada masalah percintaan ataupun keluarga dan lain sebagainya, kalian pasti akan mendapatkan jodoh yang sesuai dengan Tuhan. Oke? Nggak usah takut. Terus perkatakan positif dalam kehidupan saudara dan saya. Itu penting sekali.
Perkataan-perkataan positif itu akan membangun saudara dan saya untuk bisa terus menjadi dekat dengan Tuhan. Di Ibrani 3:8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. That's our God. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Dulu Anda pernah diberkati Tuhan, dulu Anda pernah diselamatkan oleh Tuhan, dulu Anda pernah menerima kesembuhan dari Tuhan. Sekarang Anda pun bisa. Sekarang pun Anda akan disembuhkan, sekarang pun Anda akan diberkati, dan sampai masa depan pun kalian akan diperhatikan, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Harus yakin dan percayakan firman Tuhan. Mengapa banyak orang tidak mengalami mujizat? Ini pertanyaan yang baik. Mengapa banyak orang yang sudah percaya sama Tuhan tapi tidak mengalami mujizat? Jawabannya ada di Markus 6 ayat 5-6. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ini cerita bagaimana Yesus ketika dia sudah melayani di berbagai tempat di Israel, ketika dia mesti balik ke Yerusalem, ke tempat dia lahir, banyak orang gak percaya akan Tuhan Yesus. Banyak orang gak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Itu penting sekali bagaimana kita harus percaya akan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Di sini bilang, saya baca sekali, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini karena bangsa Israel, bangsa orang Yerusalem nggak percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa mujizat nggak terjadi dalam kehidupan saudara saya? Karena kita nggak percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang bisa bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Penting sekali untuk kita semua untuk percaya akan rencana Tuhan. Faktor penghalangnya adalah ketidakpercayaan dari kita sendiri. Bukan faktor penghalangnya bukan dari Tuhan gak mau kasih berkat buat saudara dan saya. Faktor penghalangnya adalah kita gak percaya akan rencana Tuhan. Kita gak percaya akan janji Tuhan. Di Ibrani 11, kita sering sekali membaca ayat ini berkata, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penting sekali kalau kita mau bicara tentang percaya apa nggak percaya sama Tuhan, itu berbicara tentang bagaimana iman kita percaya nggak sama Tuhan. Di New King James berkata yang Ibrani 11 ayat 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kata substance di sini diartikan sebagai bahan baku dasar. Bahan baku dasarnya itu apa? Bahan baku utama untuk mujizat adalah iman, dan faktor penunjangnya adalah ketaatan saudara dan saya. Karena iman bekerja dengan perbuatan. Faktor utamanya itu adalah iman. Bahan bakunya itu iman sebenarnya. Percaya akan rencana Tuhan, kita harus diimani dan kita harus taat sama Tuhan. Saya bekerja, baru dapat kerja, puji Tuhan. Sebelumnya saya kerja di fish and chip shop selama hampir 7 tahun. Tuhan Yesus baik buat saya bisa bertahan di situ 7 tahun. Ownernya bilang kita 6 tahun, 6 years in the row the best fish and chips in Wellington. Dia bilang bahan dasarnya, bahan baku utamanya itu adalah yang pertama, ikannya harus segar kalau mau buat fish and chip. Ikannya segar, yang kedua batternya tuh harus pas. Beer batternya tuh harus enak, harus fresh tiap hari. Itu kunci utamanya. Ikannya segar dan beer batternya harus fresh. Jadi kita bisa kasih makanan tuh yang benar-benar enak buat orang. Sama seperti bahan dasar kita untuk bisa menerima mujizat dari Tuhan adalah kita harus punya iman. Dan faktor penunjangnya adalah ketaatan kita pada Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan berkata seperti itu. Kalau kita hanya beriman aja tapi gak ada action, gak ada perbuatan, saya rasa akan menjadi sia-sia apa yang kita imani sekarang. Karena itu percayalah bahwa, saya katakan sekali lagi, Anda pasti sembuh yang di rumah.
Anda pasti sehat, nggak usah takut. Anda pasti akan diberkati oleh Tuhan. Anda pasti akan menerima pasangan hidup yang sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Anda pasti bisa lulus kuliah dengan baik. Anda bisa pasti mendapatkan working permit tepat waktunya dan PR pada waktunya. Saya percaya berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir buat saudara dan saya. Kuncinya adalah satu, bahan dasarnya harus Anda tahu. Bahan dasarnya adalah iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa poin yang saya mau coba share hari ini, yang saya beri judul tentang namanya membawa mujizat. Cuma nama Tuhan yang bisa membawa mujizat, bukan nama orang lain, bukan nama bos kita, bukan nama kenalan kita, referensi kita, bukan nama orang yang kaya ataupun yang lain sebagainya, menteri dan lain sebagainya, presiden, bukan dia namanya. Namanya itu adalah hanya nama Yesus yang bisa membawa mujizat. Satu, poin yang pertama adalah mujizat masih terjadi. Mujizat bukan hal yang natural bagi dunia, karena itu mungkin banyak orang masih tertawa, tidak percaya atau menolak yang namanya mujizat. Tapi bagi umat Kristen yang percaya akan Tuhan, mujizat itu saya mau bilang adalah hal biasa. Tuhan tuh rindu loh untuk menyenangkan anak-anaknya yang takut dan taat sama dia. Tuhan tuh rindu mau menyenangin anak-anaknya, mau kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, dan dia juga pasti mau melakukan yang terbaik buat anak-anaknya yang mengasihinya. Buku pegangan kita, Alkitab, adalah buku yang penuh mujizat. Banyak sekali kita bisa belajar dan percaya lewat buku ini. Ayat yang keempat, kita buka lagi Kisah Rasul 3 ayat yang keempat. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus mau mengajarkan di sini adalah ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan fokus dengan masalahnya. Orang yang lumpuh ini hanya fokus kepada kakinya. Dia fokus pada kakinya karena dia gak bisa jalan. Dia cacat dari lahir, dia gak bisa jalan, dia gak bisa melakukan aktivitas. Dia hanya bisa dibopong setiap hari, dibopong sama teman-temannya, ditaruh ke gerbang indah, baru setelah pulang diangkat lagi sama teman-temannya, balik lagi. Itu aja kerjaan dia setiap hari. Tapi Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Jangan fokus kita kepada masalah, fokusnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bekerja melalui Petrus pada saat itu dan Yohanes. Ayat yang ke-6 nih, ayat yang sangat banyak memberkati kita pada sore hari ini. Berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Pengemis seperti Pastor Simon bilang hanya berharap koin-koin ya. Seorang pengemis itu mengharap koin loh, supaya belas kasihannya sebenarnya koin. Pengemis itu hanya berharap koin-koin untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang mau ke gereja. Tapi apa yang dikatakan Petrus pada saat itu adalah emas dan perak. Kalau dia bilang emas dan perak, dia mungkin udah wow, lebih dari koin ya. Tapi baca selanjutnya, emas dan perak tidak ada padaku. Jadi itu pengemis sudah dikasih harapan, tapi gak dikasih. Tapi ada harapan yang benar-benar Petrus mau janjikan buat dia luar biasa. Kita baca sekali lagi ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kau punya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saya mau ada video, bisa tolong dibantu putar. Terima kasih Ricky. Ini kurang lebih penjelasan tentang cerita saat itu. Jadi tiap hari ini mereka digotong, dibawa ke gerbang indah. Mungkin ini seperti Pastor Simon bilang ya kemarin, mungkin ini kerjasama. Nanti uang hasil
pengemisnya, nanti setelah pulang mereka diantar pulang, mungkin dibagi-bagi juga buat orang-orang yang bantuin gotong dia dari tempat asalnya sampai ke tempat ini. Mungkin gambarannya seperti ini. Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Oke, thank you. Terima kasih Ricky. Kurang lebih seperti itu ceritanya pada saat itu. Petrus mau kasih tahu untuk arahkan ekspektasi kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah kelumpuhan kita. Ingat ya, ketika Petrus dan datang ke situ, orangnya hanya melihat ke lutut yang gak bisa jalan. Makanya dia bilang, look at us. Lihat orang, lihat Tuhan bekerja lewat dia. Dan yang paling penting Tuhan, Petrus membantu orang itu berdiri, tidak perlu dengan peralatan khusus, alat-alat medis yang luar biasa. Tapi dengan apa adanya atau dengan apa yang ada pada mereka pada saat itu. Yaitu apa? Itu cuma satu hal. Dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Dia gak punya emas, gak punya koin, gak punya apa-apa. Tapi in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Itu paling penting. Kita gak punya apa-apa, kita gak punya uang, kita gak punya tenaga, kita gak punya pikiran. Tapi pilihan, ada dua pilihan. Pengemis ini bisa tetap duduk di zona nyamannya, karena dia gak tahu bagaimana rasanya berdiri. Dia bisa duduk, dia bisa tetap menjadi pengemis, atau dia bisa bangun, bangkit dan berjalan. Pilihannya adalah dalam saudara dan saya. Tapi kita punya satu hal yang orang lain yang gak punya. Kita bisa bilang in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Mujizat terjadi ketika Tuhan campur tangan. Bukan mujizat terjadi karena kita punya koneksi, kita punya orang dalam, kita punya keuangan yang baik. No. Mujizat terjadi ketika Tuhan campur tangan. Poin yang kedua berbicara tentang syarat sebuah mujizat. Syarat sebuah mujizat sebenarnya adalah sederhana, yaitu kita punya masalah dulu. Firman-firman Tuhan di Alkitab selalu berkata banyak sekali kejadian-kejadian yang diawali dari masalah.
Mujizat Tuhan pertama kali air berubah menjadi anggur, itu mujizat pertama. Karena masalah saat itu kehabisan anggur. Ketika Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, masalahnya adalah orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu sudah larut malam tapi dia belum pulang. Sehingga Tuhan memecah-mecahkan roti dan ikan sehingga orang bisa makan. Gelombang badai di laut bisa reda ketika Tuhan berjalan di atas air. Ingat, kalau kita gak percaya, seorang murid Tuhan aja ketika dia ikut berjalan dia sempat bisa berjalan loh dalam air, di atas air tapi ketika angin, badai menerpa, rasa tidak percaya itu hilang, apa yang terjadi? Dia menjadi tenggelam, benar ya? Percaya kepada rencana Tuhan itu benar-benar harus kita punya dasarnya, harus jelas. Percaya akan rencana Tuhan itu bahan dasar kita untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kalau kita sedang mengalami suatu masalah, jangan berkecil hati. Karena Allah menyiapkan jalan keluar, karena Allah menyiapkan mujizat yang luar biasa. Hanya ada satu hal, bahannya ataupun modalnya. Kita bisa menyebut dalam nama Yesus Kristus, orang Israel. Kita bisa bangkit dari semua masalah kita. Kita bisa bangun, kita bisa berjalan menari-nari dari segala hal yang pernah kita terjadi. Satu hal, kita mau, setelah kita disembuhkan, kita mau juga menari-nari buat Tuhan. Mengapa kita berani berharap kepada Tuhan? Itu juga penting sekali. Mengapa kita hanya berani berharap kepada Tuhan? Yang pertama, karena Allah dapat melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Kita berani berharap kepada Tuhan karena Dia bisa ataupun dapat melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Kita buka Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa loh, satu hal yang saya mau ingatkan, kita punya kuasa. Dari setiap masalah yang kita hadapi, kita bisa punya kuasa untuk kita get up and walk. Keluar dari masalah itu. Buat teman-teman yang ada online di rumah, saya percaya kita bisa keluar dari semua masalah yang ada. Get up and walk. Anda pasti akan bisa menikmati janji Tuhan. Anda bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Intinya adalah percaya, taat dan setia pada Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, bicara tentang mujizat untuk memuliakan Allah. Ketika Allah mempersiapkan untuk melakukan sesuatu yang indah, Ia memulainya dengan sesuatu kesulitan. Ini ada satu quote, saya ulang sekali lagi. Ketika Allah mempersiapkan untuk melakukan sesuatu yang indah, Ia memulainya dengan suatu kesulitan. Dan ketika Allah merencanakan sesuatu yang sangat indah, Ia memulainya dengan suatu kemustahilan, yaitu mujizat. Kalau kita bisa menerima mujizat dari Tuhan, berarti kita akan menikmati sesuatu yang paling indah yang Tuhan telah siapkan buat saudara dan saya. Mujizat untuk memuliakan Tuhan. Kita buka di Kisah Para Rasul 3 ayatnya 8 ke 10. Si berkata, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan menghitung mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia dan berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Penting sekali ketika kita sudah menerima mujizat dari Tuhan,
kita harus bisa kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Itu penting sekali. Apapun bentuk mujizat yang Anda terima, itu kembali untuk kemuliaan Bapa. Iblis bisa meniru kuasa. Banyak orang yang gak percaya Tuhan, sakit, pergi ke tempat-tempat dukun, orang pintar dan lain-lain sebagainya. Dan saya bilang ada juga yang sembuh. Benar ya? Kita baca di berita ada juga yang sembuh. Makanya orang lebih baik ke orang pintar itu aja tuh. Dia orang pintar lebih bisa kita sembuh. Atau pergi ke dukun dan lain sebagainya. Iblis bisa pakai kuasa, tapi iblis tidak bisa meniru buah yang dihasilkan oleh firman Tuhan. Oleh dalam nama Yesus Kristus. Iblis gak bisa memberikan Anda sukacita. Iblis tidak bisa memberikan Anda kegembiraan. Iblis tidak bisa melakukan sorak-sorai. Dan iblis tidak bisa memberikan puji-pujian buat Tuhan. Itu kelemahan iblis. Kesaksian tentang kuasa dan mujizat dari Allah selalu berdampak bagi orang lain. Sekarang sekali lagi, kesaksian dan tentang kuasa dan mujizat dari Allah selalu berdampak buat orang lain. Karena itu penting sekali di prayer meeting ataupun di iCare, ketika kita diminta untuk bisa memberikan kesaksian, ketika kita sudah menerima mujizat Tuhan, kita harus kasih, kita harus sharing kesaksian atau mujizat yang kita terima supaya kita bisa memberkati orang lain. Dan orang lain juga bisa memberkati orang lain dan terus seterusnya dan seterusnya. Jadilah anak-anak Tuhan yang berdampak luar biasa buat orang lain. Jadi mereka bisa melihat ada kemuliaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Ikut Yesus maka Anda akan melihat mujizat. Tapi jika Anda mengikuti mujizat, belum tentu Anda melihat Yesus. Saya ulang sekali lagi. Ikut Yesus maka Anda akan melihat mujizat. Tetapi jika Anda hanya mengikuti mujizat, belum tentu Anda melihat Yesus. Yang dicari pertama kali fokus kita adalah Tuhan Yesus. Fokus kita adalah ke Tuhan Yesus, bukan ke masalah yang kita punya. Lumpuh bukan cuma secara fisik, tapi ada juga lumpuh yang paling berbahaya. Kalau kita memiliki lumpuh secara rohani di hadapan Tuhan. Lumpuh fisik bisa disembuhkan. Tapi kalau kita sudah memiliki rasa lumpuh rohani, kita bisa menjadi benci akan orang-orang Kristen, kita benci akan firman Tuhan, kita akan benci dari segala sesuatu yang berhubungan dengan peribadahan dan lain sebagainya. Itu yang bilang bahaya, yang bisa membuat kita jauh dari kebaikan Tuhan, jauh dari rencana Tuhan, jauh dari janji Tuhan. Itulah pentingnya ketika kita mengalami lumpuh secara fisik dan lumpuh secara rohani, hanya nama satu yang bisa kita sebut, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan saudara dan saya. Bukan nama lain, bukan dokter, bukan orang terkenal ataupun orang lain sebagainya, hanya nama Yesus yang bisa menyembuhkan saudara dan saya dari setiap masalah. Ayat terakhir yang saya coba mau sharing pada malam hari ini berambil dari Lukas 18 ayat 7. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mungkin orang pikir gak mungkin saya bisa dapat PR di sini. Gak mungkin saya bisa perpanjang working visa saya. Working visa saya udah mau habis. Gak mungkin saya bisa sembuh dari sakit yang saya alami sekarang, pandemi seperti ini. Gak mungkin saya bisa menikah tahun depan ataupun lain sebagainya. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Oleh karena itu kita harus selalu diam di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hal yang kita mau belajar pada sore hari ini adalah in the name of Jesus Christ of Nazareth, you are healed and walk. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami, Kau jaga, Kau pelihara kami ya Tuhan. Terima kasih buat mujizat-mujizat yang pernah terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, mujizat itu masih ada sampai sekarang.
Dan mujizat itu makasih akan terus berjalan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang yang memiliki iman, taat dan setia sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan, kalau kami gak percaya akan rencana dan janji-Mu. Kami mau menjadi manusia baru. Keluar dari ruangan ini ya Tuhan, kami mau menjadi manusia yang baru, yang bukan hanya disembuhkan oleh secara fisik, tapi mau disembuhkan juga secara rohani. Kami memiliki hati-hati yang menyembah. Ketika kami sembuh dari menerima mujizat yang kami dapatkan ya Tuhan, kami mau bergirang, meloncat, memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu kerinduan kami ya Tuhan, ketika kami sudah disembuhkan. Ku yakin saat Kau berfirman, Yes. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan ku yakin. amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Aku kuat. Ku kuat karena Kau menopang. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, Tuhan, haleluya. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Yang di rumah, yang online, yang di tempat tidur, yang lagi makan, saya undang bangkit berdiri. Ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saya percaya ya Tuhan, gak ada yang tidak mungkin di hadapan Engkau. Mujizat masih ada sampai saat ini. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sekali kita katakan dengan iman, mari kita katakan dengan iman, dengan doa kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Yesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Kami diangkat. Kami gak di bawah ya Tuhan. Kami diangkat. Kami bisa berjalan dengan baik bersama Engkau ya Tuhan. Kami sudah pulih dari setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau gak mau melihat kami jatuh dan hanya duduk dalam masalah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah diangkat dan sudah dipulihkan. Itu iman percaya kami pada sore hari ini ya Tuhan. Masalah gak lebih besar daripada Engkau ya Tuhan. Engkau yang lebih besar daripada masalah kami ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan. Ada roh kesembuhan, ada roh damai sejahtera, ada berkat sukacita, ada kelulusan dalam masalah pendidikan ya Tuhan. Masalah visa, PR dan lain sebagainya ya Tuhan. Sudah kami terima. Sudah kami rasakan itu semua ya Tuhan. Bagian-bagian kami yang gak enak saat ini sudah oleh bilur-bilur darah Yesus kami sudah baik ya Tuhan. Organ-organ tubuh kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala kehendak-Nya ini sampai kepada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan musuhmu maju berperang melawan Engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan dalam segala studimu. Tuhan akan membuka bagimu penderitaan yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya dan berkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar sesuatu yang baru ya Tuhan. Kami gak sakit lagi. Kami sudah sembuh. Kau sudah mengangkat kami ya Tuhan dari lantai sehingga kami bisa bangun, berdiri. Satu hal yang kami mau ya Tuhan, biarlah kami bisa menari, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kerinduan kami ya Tuhan. Mungkin kalau kemarin-kemarin kami sudah menerima mujizat, tapi kami masih malu untuk menari, memuji, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini ya Bapa, kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu lebih heran lagi dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang besar. Kami sangat bangga punya Allah yang seperti Engkau. Mempunyai segala dosa dan salah kami, dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Happy Sunday.